Puji Tuhan, hari ini saya mulai di sini. Minggu yang lalu Hana di sini 2 minggu. Sedikit kasih report. Selama Februari saya sama Hana melayani di Ann Arbor, seperti kami dari Council Elders telah berdoa untuk releasing saya, juga board, juga saudara-saudara semua, untuk releasing saya untuk menjadi berkat di ICC Michigan, di mana mereka sendiri telah berdoa dan mereka minta kita covering gereja ICC Michigan, dan kita sebagai parent church untuk mendoakan, untuk bless mereka dan untuk bisa menolong mereka. Dan kami sejak Februari, saya sama Hana punya tugas untuk raise leadership, dan saya thank you Pastor John dengan Hernie mengembalakan di sini, dan sangat saya appreciate sekali progress. Pertama saya mau report progress di Ann Arbor. Tugas saya adalah untuk raise leadership. Di sana ada 4 leader yang kami lagi raise. Mendadak satu dari mereka harus ke Indonesia karena mereka sudah lulus kerjaan, lulus sekolah UM. Dia sudah bekerja di Boss company, tapi orang tuanya membutuhkan dia dan dia harus pergi nanti Januari ini. Dan sekarang ada leader yang kami lagi raise, dan kami minta saudara untuk doakan. Perlu waktu untuk raise leadership, dan biar kami dikasih hikmat, kekuatan untuk bisa membangun gereja di ICC Michigan. Dan saya sama Hana benar appreciate sekali karena Pastor John doing a good job. Kemarin barusan ada program kerja di mana Pastor John sudah mempersiapkan deacon-deaconnya, dan kemarin membuat program kerja untuk 2011 sangat indah, sangat bagus sekali, dan semuanya teratur. Dan saya juga appreciate seperti tadi child dedication, selama ini dia sudah siapkan semuanya, formnya dengan bagus, dan preparing buat couple ini untuk hari child dedication. Saya minta saudara, he's doing very good job. Saya minta saudara support dia, doakan dia. Nggak mudah saudara untuk melayani sebagai pastor. Saya minta support dia. Saya really appreciate untuk support saudara semua. Saya ingat ada satu kali, ada pagi-pagi, minggu pagi, ada istrinya bangunkan suaminya. Ini bukan soal Pastor John, ini bukan saudara. Istri dibangunkan suaminya, today is Sunday, bangun. Namanya Yohanes. John, bangun. No, saya nggak mau bangun. Terus istrinya nanyakan, kasih 3 reason, kenapa kamu nggak mau bangun? Terus suaminya sambil tidur ngantuk, dia pertama, I don't feel like untuk bangun. Kedua, nobody like me. Dan saya pikir saya juga nggak ada artinya, gunanya. Terus suaminya si John ngomong pada istrinya, kasih saya 3 alasan kenapa saya harus bangun, harus pergi. Dia ngomong, alasan pertama, karena orang-orang senang sama kamu, dan kedua, ini kamu adalah pendetanya, dan ketiga, kamu punya tugas dan Tuhan mengasihi kamu dan jemaat mengasihi kamu. Istrinya akhirnya suruh suaminya bangun. Saudara, kalau kita mungkin kelihatannya guyonan, saudara, tapi saudara, seringkali kita saudara melayani sebagai hamba Tuhan nggak mudah, saudara. It's a challenging. Sebab itu saya minta saudara support Pastor John sama Hernie untuk mereka doing good job, juga untuk doakan untuk saya sama Hana bisa raise leadership. Dan saudara katakan, Pastor Joe katanya nggak mau balik, saudara, karena sudah beli rumah. Saudara, saya beli rumah bukan karena saya nggak mau balik. Saya beli rumah karena lebih murah daripada sewa rumah di sana. Jadi economic reason, bukannya karena saya mau stay for good di sana, bukan. Jadi saya ingin saudara clear, sebab banyak rumor-rumor kadang-kadang harus dibereskan, kalau enggak gosip bisa macam kemana-mana. Jadi lebih murah beli rumah, kalau saudara mau invest di sana bagus, rumahnya lagi setengah harga sekarang, saudara. Dari harga yang paling tinggi sekarang. Jadi rumah yang kami tinggal ini kalau ngeren bisa 2.000, kalau beli mungkin 1.000. Jadi lebih murah daripada brand. Itu jadi reasonnya. Jadi saudara welcome untuk kapan kalau sudah capek visit kami ke sana juga. Kadang-kadang kami lonely di sana juga. Saya ingin share hari ini, saya kira ini bagus sekali topik yang kita mempersiapkan. Kita living in God's story. Dan untuk living in God's story ini,
kita boleh kata sudah hampir akhir tahun, dan kita untuk bisa living God's story, untuk accomplishing your mission, kita punya misi semua. Itu ada hal yang kita harus perlu lakukan. Dan sebab itu temanya hari ini adalah, boleh kata temanya adalah accomplishing your mission. Silahkan. Untuk kita bisa accomplishing kita punya mission di dalam hidup kita, saudara dan saya satu persatu, apa sih yang diperlukan? Ingredient apa yang diperlukan? Salah satu ada orang yang namanya Tamer Lee Owens. Dia umur 104, sudah bisa lihat slide next. 104 tahun. Dan dia orang-orang kagum, lihat kamu masih sehat, umur 104. Apa sih resepnya? Biasanya orang kan selalu gitu. Apa sih resepnya? Dia katakan pertama, laughter, ketawa, banyak ketawa. Kedua, dia selalu baca firman Tuhan. Dan ketiga, dia katakan dia take it easy. Dia nggak mau komplikasi dalam hidup dia. Dia selalu just tanya Tuhan, yang harus jalani. Dia nggak mau complicate dalam hidupnya, dia tenang. Dan dikatakan 3 hal ini yang membuat dia boleh kata ada kesehatannya bagus, ada sukacita. Sudah lihat dari mukanya juga ada sukacita. 104 tahun, saudara. Dan kalau kita lihat, saudara, untuk kita bisa finishing kita punya accomplishing kita punya misi dalam hidup kita, saudara, satu persatu khusus Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Apa yang diperlukan? Kita lihat dari seorang yang menulis yang Tuhan urapi 3050 tahun yang lalu, yaitu Raja Salomo. Dia menulis di Amsal 15 ayat 13. Dikatakan di sini adalah hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. A happy heart make the face cheerful, but heartache crush the spirit. Dikatakan di sini hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi ada kuncinya, ada hati, from the heart. Orang bisa main sandiwara happy di luarnya, tapi di dalamnya sebenarnya crush, sebenarnya broken. Banyak orang di dunia, mungkin even Christian aja, datang ke gereja semuanya smile, tapi inside. Salah satu ada seorang mengatakan, kamu kok happy sekali, kamu nggak tahu hati saya sebenarnya hurt, broken. Dan Raja Salomo mengatakan bahwa hati yang gembira is inside job. Hati gembira start dari dalam. Membuat muka berseri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Menarik, sudah. Raja Salomo memberikan kontras hati gembira dan kepedihan hati. Kalau kepedihan hati nggak akan bisa menyelesaikan tugas kita karena nggak ada semangat. Amsal 15 ayat 15. Hai hari orang yang berkesusahan, buruk semuanya. Tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kembali lagi, kontras. Hari orang yang berkesusahan, miserable heart means a miserable life. A cheerful heart fill the day with song. Orang yang cheerful, orang yang punya hati yang gembira, lihat masa depannya tuh optimis. Dia bukan orang yang lihatnya pesimis. Dia selalu melihat ada jalan keluar. Orang-orang yang ada hatinya kuat, strong, dia akan bisa melihat semua itu dari pandangan Tuhan dan ada masa depan yang penuh pengharapan. Kontras saja, hari orang berkesusahan buruk, tapi orang gembira selalu berpesta. Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. A cheerful heart is a good medicine, but crushed spirit dry up the bones. Kembali lagi, kontras. Hati yang gembira, sampai dinyanyikan satu lagu kan, hati yang gembira adalah obat. Kita semua sudah tahu lagu itu.
Ternyata saudara, laughter itu adalah suatu medicine. Ketawa itu adalah suatu medicine. Makin sering kita ketawa saudara, makin kita bisa relax dalam hidup kita. Muscle kita pun juga tenang kalau relax. Kalau kita ketawa saudara, kita ada happy dalam kita, sel kita akan respon pada dalam tubuh kita akan meresponi, muscle kita jadi sing dan lung kita akan expand dan releasing hormones melalui through bloodstream. Mana dikatakan Tuhan, kalau kita banyak sukacita, happy dari belly ini saudara, the liver ini send the enzymes which flow throughout your body. Jadi katakan the best thing adalah untuk kita bisa punya hati yang gembira, yang bersukacita. Sekarang bersukacita itu nggak cost anything. Saya sama Hana pernah ada satu couple datang, kita kenal baik gitu. Mereka ada problem, bukan di sini, jadi nggak usah worry, bukan di sini, ini di luar Kanada, di salah satu kota di dunia. Couple ini saudara, kita dekat baik, tapi mereka punya problem dalam marriage. Mereka nginep di rumah kami dan pada waktu ngobrol-ngobrol, saya sama Hana ketawa karena ini nyonyanya lucu sekali. Tapi saudara, suaminya saudara nggak mau ketawa, walaupun saya tahu sebenarnya lucu, tapi nggak mau ketawa. Saya mau, aduh sayang sekali. Sayang sekali, ini adalah obat yang bagus sekali, tapi ternyata ada hurt in the past yang belum dibereskan. Jadi saudara, kalau kita bisa ketawa, itu saudara ada suatu berkat. Malah nggak salah di Asia atau di Jepang, di mana ada orang yang bikin perkumpulan ketawa, saudara. Malah di India, nggak salah di India saya pernah lihat itu ketawa. Tapi saudara, kalau kita lagi bicara ini semua, ternyata Amsal 18 ayat 14 lagi membicarakan juga mengenai orang yang bergembira, orang yang semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? The spirit of man will sustain in his infirmity, but a wounded spirit who can bear. Ternyata di dalam proverb ini, di ayat 14 ini, ada dua kata, the time, masculine tense yang suggesting bahwa referring a strong spirit, roh yang kuat, dan kemudian second tense ini bicara weaken or damaged spirit. Dan the actual word artinya adalah artinya di sini adalah wounded spirit. Spirit yang wounded, mind yang wounded, emosi yang wounded ini. Jadi di sini translasinya bagus. Di sini saya ambil salah satu dari translasi. The spirit of man will sustain his infirmity, but the wounded spirit who can bear. Untuk kita bisa menyelesaikan misi tugas kita, journey kita dalam hidup ini, kita perlu sekali mempunyai strong spirit. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah orang yang percaya bahwa God is in control. Hati yang gembira adalah percaya bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun kelihatannya nggak baik, Tuhan turut bekerja, Tuhan orkestra membuat sedemikian rupa untuk bisa menjadi baik. Orang yang punya sukacita, orang yang punya strong spirit adalah orang yang bisa melihat bahwa rancangan kita adalah rancangan yang Tuhan bikin rancangan kepada kita ada masa depan yang penuh pengharapan. Ada hope, selalu ada harapan. Dan ini saudara, ini adalah ciri-ciri orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya apapun juga. Orang pada waktu mendengar kabar diberhentikan kerjaan, ada orang langsung kolaps. Ada orang mendengar kabar news bahwa ada cancer, rasanya dia pikir dia divonis hidupnya. Ada dengar suatu kejadian apa terhadap keluarganya, anaknya kolaps. Mengapa saudara? Karena saudara tidak mempunyai strong spirit. Dan saudara, untuk itu saudara, kita perlu sekali sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin saudara, kita menyadari bahwa di dalam kita semua ada wounded spirit, ada mind dalam kita ini. Kalau kita lihat
Sebenarnya banyak dari kita ini, banyak yang kita lihat tuh kitanya hanya surface-nya aja. Kalau kita lihat iceberg, mari kita lihat. Kita lihat the next one, iceberg. Iceberg itu hanya represent, boleh kata mungkin 10% dari iceberg. Ternyata di 80% di bawahnya itu yang membahayakan. Seringkali saudara, kejadian kapal Titanic terjadi itu karena di iceberg, mereka nggak lihat, bang. Walaupun kapal yang kuat apapun juga Titanic hancur. Saudara. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam hidup kita satu persatu, di dalam kita underneath itu ada yang katakan next, anger. Terutama saudara, kalau saudara punya orang tua yang abusive, punya orang tua yang very dominan, menggunakan haknya, anger ada saudara. Mungkin saudara yang pernah mengalami di abuse, anger ada. Dan saudara, kita kalau kita sebagai anak Tuhan, kita terima jadi anak Tuhan, kita terima Tuhan. Tapi sudah ada damage emotion yang belum dibereskan, dan kalau ini belum dibereskan akan manifest one day. Mulai itu kemarin saya pernah ketemu sama satu pendeta, kita lagi discuss mengenai Yesaya 55, mana orang berpuasa, orang menjerit pada Tuhan semuanya, tapi ternyata mereka tetap berkelahi, striving antara each other. Nah kalau saya lihat kembali, why? Kenapa di gereja yang harusnya anak-anak Tuhan yang bisa bersatu, yang bisa get together, tapi pada waktu business meeting, saya ingat waktu saya SD, SMP di Cirebon, saya anak pendeta, jadi rumah saya di sebelahnya gereja. Itu kalau rapat majelis itu kadang-kadang sampai ribut, sampai pukul meja, nggak tahu pukul gentong atau apa, nggak tahu. Sampai saya ngomong di gereja begitu. Mulai itu waktu saya diminta untuk jadi hamba Tuhan, that's the last thing, saya nggak mau. Sebab saya sudah lihat bagaimana ugly-nya dalam business meeting. Waktu itu saya masih kecil, saudara. Kalau kita lihat why ini bisa terjadi semuanya, karena saudara, anger yang belum dibereskan, the damage emotion yang belum dibereskan akan meletus. The next one, mungkin karena apa saudara? Bisa terjadi karena ada konflik. Konflik terjadi sejak kecil. That damage emotion harus dibereskan. Ada marital relationship, di dalam pernikahannya ada sesuatu yang nggak beres, yang belum dibereskan. Persoalan relationship nggak pernah bereskan, yang satu kali akan manifest. Saya kadang-kadang nggak usah kaget, urusan kecil kok ribut. Pastor Jo, ini urusan soal urusan cuci piring aja, tapi ributnya sampai piringnya lempar kemana-mana. Urusan kecil, tapi sudah bukan urusan kecil, karena ada marital relationship yang belum di-solve, belum dibereskan. Mungkin ada the next one, grief. Ada grief yang belum dibereskan. Jadi dengan kata lain, ada yang damage emotion sejak kecil. Dan kalau ini nggak dibereskan, saudara, saya katakan happy nggak bisa, sebab ini sudah damage. Nggak akan ada sukacita. Kalau bicara mengenai sukacita, ini bicara, bayangkan ini kembali lagi peranan dalam keluarga. Untuk kita menjadi gereja yang kuat, kita harus bereskan that damage emotion, segala yang unhealthy emotion, yang nggak healthy dalam emosi, kita harus bereskan. Kalau enggak, keluarga nggak akan kuat, dan kalau keluarga nggak kuat, gereja nggak akan kuat, dan kita nggak akan bisa continue that blessing generation kalau kita nggak pulihkan. So itu perlu adalah untuk kita mau hidup kita bisa accomplishing, kita punya misi, kita harus have to be honest dalam diri kita sendiri, mau deal with it. Segala curse dalam generation pun, saya percaya di dalam keluarga ada keturunan-keturunan yang sifat-sifat yang baik. Saya kemarin kebetulan saya punya kakak dari Indonesia, Dr. Yohan, dia datang, istrinya dengan encik saya semua pada datang ke Michigan. Cuma 2 hari, tapi kita have time bisa sit down together. Saya ngomong, kita bersyukur, look back, ada yang bagus dari keluarga
Sudirgo saya ngomong soal hospitality-nya, kita dilatih untuk hospitality, untuk memberi, untuk menempatkan orang, itu saya bersyukur sekali itu. Tapi ada satu bagian yang saya lihat, yang saya katakan kita punya, saya lihat dari enci saya, itu dari saya juga ada. Saya ngomong ini ada satu jalur yang kita harus beresin, dan kita semua acknowledge. Saya nggak mau kasih tahu apa itu jalurnya, tapi itu harus dibereskan. Tapi untuk itu kita harus benar-benar open, dan kita mau deal with it. Kalau enggak, saudara, kita nggak akan bisa ada breakthrough dalam hidup kita. Saya ingin supaya kita sudah lihat ini kesaksian ini Mary Osman pada waktu di interview. Mari kita lihat sama-sama. Karena saudara, ini penting sekali, terutama saya ingin mengejak saudara sebagai orang tua. Bagaimana saudara dengan anak-anak saudara? Ya, silakan. A heartbroken Marie Osmond opens up to Oprah about her son Michael's suicide. My son, wow, he was like, you want the perfect man? That was my son. Chivalrous, loved, honored women, treated his sisters with respect and his brothers. He was funny. He was just unbelievable. Last February, when 18-year-old Mike jumped to his death after battling depression, he left a note. Can you share what that note said? He basically said that it was the last, he knew that morning was the last time he would get up and brush his teeth, eat breakfast, make his bed, get dressed, those kinds of things. He had made the decision, I guess, and that he loved his family, but the pain was so intense. Marie admits Mike had attempted suicide before. He promised that he would never do anything like that again, and I believed him. Whatever his reality was, that I do believe that there are moments where you slip into insanity and you no longer think rationally. The last conversation that I had with him, he said, "Mom, I want you to find a good man." He knew that walking through life alone is hard, and he wanted me to be happy. We don't teach them anything. They teach us to have strength for them. Saudara, waktu saya lihat itu, saudara, ini anak umur 12 mulai involved di drug. Saya bayangin Mary sama suaminya ada persoalan sampai akhirnya mereka cerai. Sampai saya waktu lihat studi mengenai itu, mereka even anak-anaknya nggak mau papahnya datang di funeralnya waktu Michael dikubur itu. Ada anger, ada sesuatu yang nggak di-resolve. Dan Mary ceritakan pada waktu dia di Las Vegas lagi doing presentation, lagi show, jam 8 malam. Sebelumnya dia mau masuk lagi, dia harus dipanggil untuk show. Dia dapat call dari Michael. Tapi dia katakan pada waktu itu karena dia harus do performance, dia nggak terima itu telepon. Dan kemudian the last thing, dia ada polisi, dia kasih tahu, datang, dia reportkan bahwa Michael commit suicide, loncat lantai 8. Saudara, kalau saya lihat ini, saudara, it's very serious thing dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita saat ini boleh, saudara, di sini, saudara, dari keluarga yang mungkin ngadepin cukup sulit dalam hidup kecil sampai saat ini, saudara, kita diberkati, kita should be thankful, saudara. Tapi saudara, kita punya tugas, raise anak-anak kita, cucu kita semua. Pastor Nick kemarin cry, boleh kata cry, bukan cry menangis, tapi dia begging, dia minta. Ini anak-anak youth saat ini lagi on fire. 24 dari anak youth lagi dibaptis. Tapi saudara, mereka perlu role model, mereka perlu fathering. Mereka perlu sekali dibimbing. Dan ternyata saudara, berkali saya katakan, kalau ayah sama ibu in one heart,
ambil waktu untuk mendidik anaknya, ada berapa result dibandingkan dengan satu parent saja yang raise anak. Yang lalu saya katakan, pertama, anak ini dia punya GPA, schoolnya bagus hasilnya kalau di raise father and mother. Kedua, anak itu punya confidence. Ketiga, anak ini dia bisa get along dengan teman-temannya. Dan keempat, anak ini punya destiny, dia tahu destiny-nya kemana. Tapi kalau hanya satu parent saja, sebab itu father please listen, father please listen, very important. Jangan sampai tugas kalian sebagai ayah, saudara pikir itu diserahkan pada istri, ibu. Nah, saudara, kalau saudara saat ini dikasih tugas sebagai father yang anak, that affirmation anak itu penting sekali. Sejak kecil anak itu longing, dan kalau anak itu nggak dapat affirmation dari father, akan ada dua terjadi anak itu. Anak itu akan jadi orang yang pesimis, dia takut mengambil langkah, berbuat salah. Atau keduanya, anak itu akan striving untuk dapat approval dari orang lain. Approval itu sangat longing. So itu Joyce Meyer dia karang satu buku, Approval Addiction. Karena ternyata saudara, kita semua perlu affirmation itu dari orang tua, dari parents, itu penting sekali. Ada satu orang umur dia main di NSL football, orang yang gede, tinggi, 6 feet 6 inches tinggi, gede. Dia ingin sekali fathernya hadir dalam pertandingan NSL, tapi dia orang tuanya sibuk di kerjaan, sibuk terus. Satu kali di Texas Oilers waktu main, orang tuanya datang, ayahnya datang. Pada waktu lihat ayahnya datang, ini anak, walaupun dia sudah 30-an, dia do the best sebagai defensive, dia quarterback, dia do anything, dia the best, sampai dia lakukan extraordinary, dia bisa jaga gawang itu semua. Dan dia begitu selesai, dia langsung ke ayahnya, dan dia mengharapkan kata-kata dari ayahnya. Tapi jawaban ayahnya, dia ngomong, ngapain nih anak-anak pada ngelilingin kamu? Ngapain kok kamu izinin gitu? Dan sejak itu saudara, the damage emotion dari anak ini, walaupun dia sudah besar, tapi ada longing di dalam ini, affirmation dari ayahnya. Saya ingin saudara, kita sebentar lagi kita akan ada perjamuan kudus. Saya ingin saudara ambil waktu dalam orang yang kalau punya mau healthy dalam emosinya, willing to deal dengan the past. Tapi saudara, Tuhan Yesus dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia wounded, dicambukin. Petrus mengatakan karena bilu Yesus kita telah disembuhkan. Tuhan mau deal, Tuhan mau membereskan saudara. Di dalam emosi kita, kalau saudara lihat the next slide sini. Yes, begitu saudara terima Tuhan, kita sering kali kita just memikirkan di dalam spiritual area saja. Tapi saudara tahukah, kita sebagai manusia bukan hanya bagian spirit aja di dalam ini. Intelek kita bisa menjadi orang yang sangat pintar sekali intelektualnya, tapi enggak saudara di dalam sosial, di dalam interpersonal, enggak bisa. Berapa orang yang pintar sekali tapi dalam kerjaan selalu kebentur dengan bosnya, akhirnya dia keluar kan dia nggak bisa handle that dealing dengan interpersonal. Ada orang tua yang kadang-kadang salah. Saya tahu ada satu family yang ayahnya waktu anaknya muda dia pintar sekali main musik, dia ngomong udahlah kamu belajar musik, gak usah ngurusin yang lainnya. Dia jago main musik, tapi urusan sosialnya nggak bisa. Ternyata emosinya, kita punya emotion itu harus well-being. Di dalam fisikal orangnya bisa ganteng, saudara bisa cantiknya bukan main, tapi inside that something yang emosi ini yang belum beresan. Intellectual, ada yang pinter. Satu ada orang yang boleh kata degree-nya luar biasa. Pada waktu saya counseling, ternyata mengenai hidup dia nggak diajar. Dikonsentrasi orang tuanya ngakuin sampai dia konsentrasi mengenai intelektualnya aja.
Kita saudara perlu balance. Untuk kita bisa accomplishing mission dalam hidup kita ini, saudara, kita menjadi orang yang bisa setia. Apa sih yang dipentingkan adalah obedient. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Perjalanan hidup kita, saudara, journey kita nggak mudah, banyak tantangan. Sebab itu kita perlu kekuatan. Nehemia 8 mengatakan bahwa the joy of the Lord is my strength. Di mana ada joy ada strength, nggak ada joy nggak ada strength, dengan kata lain. Sebab Nehemia tahu perjalanan dan dia waktu membangun tembok di Yerusalem, pergumulannya dia harus besar sekali. Problem dia hadap besar. So dia realize kuncinya adalah perlu ada joy. Di mana ada joy ada strength. Nggak ada joy nggak ada strength. So itu kata the joy in the Lord is my strength, is your strength. Tapi kita nggak akan bisa ada joy kalau kita di bagian kita ada damage emotion yang belum dibereskan. Dan gereja nggak akan sehat kalau kita jemaat family nggak sehat. Sejak kecil mulai itu tadi bagus child education, memperhatikan anak. Saya sekarang lihat, saya senang bersyukur kata punya cucu. Lihat itu anak, mulai even Joel sama Nesa. Itu anak kalau Joel lagi nyanyi, dia malah bukan nyanyi, malah dia main kayak karate pok-pok. Tapi setelah selesai dia begini. Dia begini nunggu apa sudah? Good job itu. Approval sudah. Satu kali saya ngomong, Joel, you do good job. Nesanya mesti begini nungguin. Ternyata perlu affirmation. Anak kecil sudah kecil. Tapi kalau dia longing itu, saudara, dalam hidupnya, saudara, ada something yang missing. Sebab itu saya ingin, kalau waktu saya tadi lihat dengar mengenai Michael, boleh kata orang tua yang kaya raya semua, tapi ada missing. Dia nggak bisa handle pressure. Nggak bisa handle pressure sampai akhirnya dia ambil keputusan bunuh diri. Stop. Ada orang yang tiap kali yang ada persoalan selalu give up. Saya itu gereja adalah tempat pendidikan training center yang bagus sekali. Yang Tuhan mau adalah tekun. Jangan sampai saudara lagi kebetur sama si Abeng, nggak mau lagi ke Salgub. Pikirnya adalah Salgub lain. Saudara, orang di mana di dunia semua lagi dibentuk, nggak ada yang sempurna. Kalau gereja sempurna, sudah datang ke situ, gereja itu jadi nggak sempurna. So kita semua nggak ada sempurna, sudah. Hadapi, tantangan harus hadapi. Banyak saudara kadang-kadang begitu ada persoalan give up. Saya bersyukur pada waktu Hana dengar, dokter kamu kena cancer, boleh kata dapat bom gitu. Tapi dia sudah tahu bahwa God is in control semuanya. Dia tenang dan saya bersyukur, saudara. Gak mudah, saudara, ngadepin semua pressure hadapi. Tapi kita juga kemana Hana katakan untuk joy tetap unstoppable, kita perlu harus punya relationship dengan Tuhan. Kita harus punya ayat-ayat Tuhan. So itu ayat-ayat pada saat saudara nggak kadang problem, keuangan saudara lagi down, saudara katakan my God shall supply my need according His riches and glory. Pada waktu saudara sakit, saudara imani bahwa bila Yesus telah menyembuhkan. Pada waktu saudara makan perjamuan kudus, saudara, tubuh ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, Yesus telah tanggung. Jangan mau saudara kita ditipu oleh iblis lagi. Saya tahu, saya bersyukur healing ministry dalam mengerjakan saya untuk mulai healing. Saya percaya mungkin next week akan ada putuskan that generation curse. Generation curse dah, saya perhatiin. Saya punya ada satu teman dekat. Dia orang tuanya, dia punya keturunan, saya lihat jatuh di dalam immorality. Anaknya jatuh di immorality. Saya waktu saya lihat itu ada satu jalur itu, saudara, harus diputuskan. Ada yang hidupnya di dalam anger terus. Jangan sampai kita, saudara, hidup dalam service aja, nggak dibereskan. Saya Brilling Ministry mulai melakukan ini bagus, pemutus generation course. Tapi saya mau melihat untuk bukan hanya certain group aja, everyone, even termasuk saya, saudara. Saya mau bereskan, dibereskan, ambil waktu, saudara. Let's deal with. Malam kemarin saya di Michigan, ternyata berapa gereja saat ini lagi membereskan untuk ini emotionally healthy spirituality. Ini lagi saat ini lagi dibereskan semua. Sebab seringkali kalau nggak dibereskan akan ada satu letusan-letusan yang kita kaget. Saya itu sudah
saat ini kita akan tutup sama saat ini ada perjamuan kudus ini. Saya mau saudara benar-benar imani bahwa ini adalah, Yesus katakan ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Yesus telah tanggung saudara. Apapun yang saudara hadapi, pain apapun juga yang saudara hadapi, Tuhan telah tanggung. Ini tubuhku yang pecahkan bagi kamu. Makanlah saudara. Imani saudara, Yesus telah menanggung semuanya. Kita nggak perlu lagi saudara. Izinkan Tuhan dulu itu. Saya minta bagian praise worship. Bagian usher juga silahkan maju ke depan yang sudah tugaskan. Mari saudara, kita siapkan diri kita saudara. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Setelah itu yang makan roti dan minum cawan ini